warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita kembali bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di pagi hari ini kita akan mencoba membahas satu tema kajian kita di masjid ini, yaitu kiat istiqomah dalam bersabar. Kiat istiqomah dalam bersabar. Kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Waktu yang libur kita pakai untuk melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Alhamdulillah, kita berharap mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan Allah catat apa yang kita lakukan di pagi hari ini sebagai amal saleh. Jamaah, sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Zahirnya sehat, batinnya sehat? Masya Allah. Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Kok nggak ada jawabannya? Ada orang nggak sih? Assalamualaikum. Tuh, jawabannya kencang tadi. Kenapa ditanya diam aja? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita mencoba untuk membahas tentang kiat istiqomah dalam bersabar. Kenapa istiqomah dikaitkan dengan sabar? Karena sabar itu yang menjadikan kita mampu istiqomah. Modal terbesar kita selama hidup di muka bumi ini, agar kita mampu menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang Allah cintai, Allah rahmati, Allah ampuni, Allah berkahi, Allah selamatkan dan semuanya. Modal yang terbesar, yang teratas, yang tertinggi adalah sabar. Artinya kita butuh yang lain, ya. Tetapi untuk bisa melakukan yang lain itu tidak bisa lepas dari kesabaran. Seseorang ketika membina rumah tangga, ada suami, ada istri, ada anak, dan ketika rumah tangga itu berjalan dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun, sampai mati mereka berumah tangga. Dan modal terbesarnya apa? Sabar. Adanya kesabaran. Suami menghadapi istrinya, istri menghadapi suaminya. Begitu juga kita ketika beribadah kepada Allah. Karena Allah perintahkan kita beribadah kepadanya sampai mati. Dan kita butuh kesabaran sebagai modal terbesar. Sabar terbagi 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah dan Nabi SAW. Ini yang pertama. Kita ingin taat. Kita ingin seperti orang-orang yang saleh dan salehah, bertakwa kepada Allah. Dan tidak mungkin bisa kita raih tanpa kesabaran. Semua siapapun, Nabi dan Rasul, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama-ulama, semuanya mereka bisa semakin dahsyat kedekatan mereka kepada Allah karena tingkat kesabaran mereka luar biasa. Jadi jenis yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah dan Nabi SAW. Kadang-kadang kita taat, kadang-kadang tidak. Kadang iman naik, kadang iman turun. Jamaah di sini pernah nggak turun iman? Pernah turun iman? Pernah apa sering? Ngaku ya, ternyata sering bukan pernah ya. Kadang-kadang kita ini semangat, sungguh-sungguh, Masya Allah ya. Yang wajib maupun yang sunnah kita kerjakan. Taklim juga datang, Masya Allah. Tapi kadang-kadang timbullah suasana ketika kita tidak
semangat. Nah, untuk bisa semangat sungguh-sungguh terus-menerus dalam kondisi yang lebih baik, maka dibutuhkan kesabaran. Yang kedua, bentuk kesabaran yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Susah untuk menjauhi dosa, karena syaitan selalu berusaha untuk menggiring kita kepada perbuatan tersebut. Dan hawa nafsu yang kita miliki pun selalu menggiring kita untuk melakukan dosa. Bagaimana caranya untuk bisa terhindar dari dosa-dosa dan kemaksiatan? Tidak ada cara lain kecuali sabar. Sabar untuk bisa menjauhinya. Terkadang kita bisa menjauhi dosa ini, dosa ini, dosa ini, tidak kita lakukan saat ini. Nanti siang, sore, atau besok kita lakukan. Berarti tidak ada tingkat kesabaran yang baik pada diri kita. Jadi yang kedua, sabarlah kita untuk jangan sampai jatuh, jangan mudah jatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Bukan berarti kita kalau sabarnya luar biasa, maka tidak punya dosa. Enggak mungkin. Sesabar apapun kita, pasti kita akan jatuh juga kepada dosa. Tetapi semakin baik tingkat kesabaran, semakin baik tingkat kesabaran kita, maka insya Allah semua dosa besar bisa kita jauhi, dan dosa kecil mampu kita perkecil. Semakin hari semakin sedikit, semakin hari semakin sedikit. Itulah tingkat maksimal yang bisa kita lakukan. Ya. Yang ketiga, bentuk kesabaran yang kita butuhkan selama hidup di dunia ini adalah sabar untuk menghadapi ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan tidak mungkin kita hilangkan dan tidak mungkin kita lepas dari ujian dan cobaan yang pasti ada. Dan kita harus menyikapi dengan baik dan benar. Ujian pasti ada, cobaan pasti ada, musibah pasti ada. Tetapi ketika kita sikapi dengan sabar, sabar dan sabar, maka Masya Allah, kita akan lihat bagaimana hati kita pun akan semakin tenang. Kita pun akan merasakan tidak berlebihan dalam menyikapi berbagai macam ujian yang pasti ada. Tidak terlalu berlebihan dalam gelisah, galau, bingung, resah, stres. Tidak berlebihan, meskipun yang namanya sedih, menangis, itu wajar ya. Meneteskan air mata ketika mendapatkan ujian, itu wajar, manusiawi. Tetapi tidak sampai meratap, tidak sampai berlebihan dalam menyikapi musibah. Nah, untuk bisa menyikapi ujian dan cobaan yang tidak pernah berhenti, selalu ada ujian dan cobaan, maka kita butuh modal sabar. Inilah jamaah sekalian, sabar dalam 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul sampai mati. Yang kedua, sabar dalam menjauhi dosa dan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul sampai mati. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan, musibah, bencana, malapetaka, ya, wabah dan lain-lain. Sabarnya sampai kapan? Sampai mati. Dalam berbagai macam bentuk ujian, barangkali diuji dengan harta, diuji dengan pasangan hidup, suami atau istri yang menjengkelkan, diuji dengan anak, atau mungkin sakit, atau yang lainnya. Semuanya dibutuhkan kesabaran sebagai solusi yang terbesar. Baik, inilah yang kita ingin bahas ya. Sabar terbagi 3. Dan sekarang bagaimana caranya supaya bisa istiqomah? Istiqomah dalam bersabar. Sabar sebagai modal untuk kita bisa menjadi lebih baik. Hamba Allah yang benar dalam pandangan Allah, mampu bertakwa dan macam-macam. Semuanya butuh kesabaran. Akidah kita baik, butuh kesabaran. Ibadah kita baik, butuh kesabaran. Akhlak kita baik, butuh kesabaran. Iman, ilmu, amal kita baik, butuh kesabaran. Sekarang bagaimana caranya supaya istiqomah? Kadang-kadang hari ini kita sabar, besoknya sudah tidak sabar lagi. Hari ini kita berhijrah, berubah, bertaubat. Besoknya back to basic, balik lagi kepada kondisi semula. Ini kan suatu hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana istiqomah dalam sabar itu? Tetap taatnya ada, tetap jauhi dosa dan maksiatnya ada, dan tetap menyikapi ujian dan cobaan dengan cara yang benar sesuai syariat. Nah, jamaah sekalian, istiqomah suatu perkara yang sulit juga. Sabar sulit, istiqomah juga sulit.
Ya, bahkan Nabi pun diperintah, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Dan istiqomah ini sampai mati. Dan tidak mungkin kita mampu istiqomah tanpa kesabaran. Tidak mungkin kita mampu istiqomah tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang itu mampu istiqomah, dia mampu istiqomah dalam kesabaran sampai mati pasti dengan sebab pertolongan dan bantuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah memberikan bantuan dan pertolongan kepada hambanya sehingga dia mampu istiqomah dalam kesabaran menghadapi berbagai macam ujian, mampu sabar untuk taat, mampu sabar untuk menjauhi dosa dan maksiat. Tentunya Allah memberikan pertolongan juga dengan sebab usaha yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sejauh mana usaha dari kita? Usahanya bagaimana? Kalau kita tidak maksimal ya tentunya hasilnya pun tidak baik. Tidak mampu kita istiqomah dalam kesabaran. Tidak sabar akhirnya meninggalkan yang wajib. Bahkan meninggalkan yang sunnah. Tidak sabar akhirnya melakukan dosa dan kemaksiatan yang terus menerus. Tidak sabar akhirnya menyikapi ujian dengan kemarahan, jengkel, dongkol, marah, suuzon kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, mari jamaah sekalian, kurang lebih ada 30 kiat istiqomah dalam bersabar ini. 30 ya. Dan waktunya mungkin tidak cukup karena banyak, ada 30. Kita akan bahas beberapa saja. Tapi bagi antum, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang ingin membaca semuanya, ada 30 kiat, maka silahkan lihat di artikel yang saya tulis di Telegram. Saya punya Telegram, namanya Telegram Najmi Umar Bakar, Telegram pribadi saya. Nah, di situ ada artikel yang berjudul 30 kiat istiqomah bersabar. Bagi antum yang punya Telegram bisa join dan bisa lihat artikelnya. Jadi antum tidak usah nulis lagi. Ada 30 kiat istiqomah bersabar. Judulnya seperti itu. Tinggal dilihat, dicari judulnya ya. Judulnya itu 30 kiat istiqomah bersabar. Nah, kita akan lihat kiat yang pertama. Kiat yang pertama, agar kita mampu istiqomah dalam bersabar, bagaimana caranya? Yaitu mengetahui apa saja pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bersabar. Apa saja pahala? Kalau kita tahu pahala, keutamaan, keistimewaan, kelebihan suatu amalan, biasanya kita akan semakin termotivasi, semangat. Wah, pahalanya ini, keutamanya ini, ganjarannya ini, Masya Allah. Nah, semangat kita. Nah, maka coba kita lihat apa saja pahala yang Allah sebutkan, yang Rasul sampaikan tentang orang-orang yang bersabar. Sehingga dengan sebab itu kita akhirnya mampu istiqomah dalam kesabaran. Ya, pahala itu macam-macam, keutamaannya, keistimewaannya macam-macam. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Allah bersama orang yang bersabar dan Allah akan mencintainya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan lain-lain. Banyak sekali ayatnya ya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi intinya itu. Mengetahui apa saja pahala yang Allah siapkan bagi orang yang bersabar. Ketika kita tahu pahalanya, maka insya Allah kita mampu istiqomah. Karena kita akan semakin termotivasi dan semangat untuk mampu bersabar. Yang kedua, kiat istiqomah dalam bersabar adalah mengetahui apa saja ancaman, ya, ancaman dari Allah bagi orang yang tidak mau bersabar. Apa ancamannya? Kalau tidak sabar, berarti dia akan mengalami balasan, hukuman, siksaan. Nah, kita baca dalam Al-Quran maupun hadis, apa saja ancamannya. Kalau kamu melakukan ini, maka seperti ini hasilnya. Kalau kamu melakukan ini, maka seperti ini hasilnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Dia sudah sholat, tapi nggak sabar dalam sholatnya. Bukan tidak sholat,
Yang sudah sholat saja bisa mendapatkan hukuman, balasan, dan siksaan. Dan ini contoh, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam memperhatikan sholatnya. Kenapa lalai? Karena nggak sabaran. Nggak sabar ketika mendirikan sholat. Pengen cepat-cepat, tanpa tumak ninah, tidak berusaha mendapatkan kekhusyuan. Ya, tidak sabar dalam sholat, akhirnya mereka tidak kuat keikhlasannya, akhirnya timbul riya dan lain-lain. Nah, jadi ancamannya begitu banyak. Ketika kita tahu ancamannya berat, menakutkan dan mengerikan, akhirnya kita insya Allah mudah-mudahan mampu untuk bersabar. Ya. Yang ketiga, kiat istiqomah dalam bersabar yaitu mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat. Jika seseorang tidak ikhlas karena Allah, maka dia sulit untuk mampu bersabar. Semakin kita ikhlas, semakin ikhlas, dan niat itu ada di mana? Di sini. Niat itu adanya di hati. Ya, dan ikhlas itu adanya di niat yang ada di hati. Semakin berkualitas tingkat keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah, maka semakin mudah bersabar. Sekarang mana yang lebih berat jamaah sekalian? Lebih berat ikhlas atau sabar? Lebih sulit yang mana? Ikhlas yang lebih berat atau sabar yang lebih berat? Coba antum jawab. Ikhlas. Sebetulnya yang lebih berat sabar. Orang mampu ikhlas, tapi nggak mampu sabar dalam keikhlasan. Ikhlasnya cuma 1 menit. Ikhlasnya cuma 1 jam. Ikhlasnya cuma 2 jam. Sedangkan sabar dalam keikhlasan sampai mati. Untuk bisa ikhlas butuh sabar. Tidak sabar nggak bisa ikhlas. Sabar dulu. Orang yang bisa ikhlas itu karena dia sabar. Ikhlas itu sulit. Memang karena kita nggak punya kesabaran. Ya, Allah nggak berikan kemampuan kepada kita untuk bisa ikhlas karena kita sendiri tidak punya modal sabar. Atau kalau kita pun mampu ikhlas ternyata cuma 1 menit, 10 menit, setengah jam, tidak bisa lama. Ya, nah untuk bisa lama, kualitas keikhlasannya semakin baik dan bertahan lama keikhlasan itu butuh kesabaran. Berarti ini karena jangka waktunya lama sampai mati, untuk bisa mempertahankan keikhlasan dengan modal sabar, berarti sabar memang lebih sulit. Pantaslah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang masuk surga itu dengan sebab kesabaran yang mereka miliki, bukan dengan keikhlasan. Masuk surganya kita dengan sebab rahmat Allah, bukan karena amal kita kan? Amal kita kan sedikit, ya, dosanya banyak. Masuk surganya seseorang karena rahmat Allah, dan rahmat Allah itu diberikan kepada siapa? Sehingga orang itu bisa masuk surga terpilih kepada orang yang sabar. Sabar dalam apa? 3 masalah tadi. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Coba kita lihat ayatnya jamaah sekalian. Allah berfirman di surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat 111. Di surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat 111. Allah sebutkan, Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Ya, pada hari ini, kata Allah nanti akan berfirman nanti di akhirat demikian ya. Pada hari ini aku akan berikan balasan kepada mereka dengan surga. Inni jazaituhumul yaum. Pada hari ini aku akan berikan balasan kepada mereka dengan surga. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa di ayat itu? Kesabaran. Al-Mu'minun 111. Disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia. Bima sobartum. Bima sobartum. Disebabkan oleh kesabaran mereka. Allah nggak sebutkan mereka masuk surga disebabkan oleh keikhlasan mereka. Mereka masuk surga karena mereka mengikuti sunnah. Ya, keikhlasan dan mengikuti sunnah nggak bisa kita lakukan tanpa kesabaran.
Mungkin bisa, tapi cuma 1 hari. Mungkin bisa, cuma 2 hari. Sedangkan mengikuti sunnah dan ikhlas itu sampai mati. Gimana caranya? Kadang-kadang ada yang tidak suka dengan cara beragama kita. Karena kita mengikuti Rasulullah. Dari sisi casing kita, pemahaman kita, bagaimana pemikiran kita, akidah dan ibadah kita. Ada kaum muslimin yang gak suka dengan cara beragamanya kita. Karena mereka tidak beragama dengan contoh Rasulullah. Nah, ini gimana caranya supaya kita bisa bertahan sampai mati tetap mengikuti sunnah? Butuh kesabaran. Lihat tadi Al-Mu'minun ya. Allah katakan, sesungguhnya pada hari ini aku akan memberikan balasan kepada mereka berupa surga. Disebabkan oleh kesabaran. Berarti sabar itu yang menjadi modal untuk bisa terpilih mendapatkan rahmat Allah. Sehingga akhirnya orang itu masuk ke dalam surga. Satu lagi coba lihat di surah Ar-Ra'du. Surah 13. Surah 13 ayat yang ke berapa ya? 22 atau 23 coba lihat. Ar-Ra'du surah 13, di situ ada kalimat wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Dan malaikat pun masuk ke surga. Dari semua pintu-pintu surga yang berjumlah 8, malaikat masuk ke dalam surga dan mengatakan kepada para penghuni surga, selamat bagi kalian. Selamat bagi kalian. Kalian masuk surga ini disebabkan oleh kesabaran kalian selama di dunia. Ayat berapa itu? Hah? 24. 24 ya. Ar-Ra'du ayat yang ke-24. Surah 13 ya, ayat ke-24. Di sini Allah kembali menjelaskan. Tadi di surah Al-Mu'minun, sekarang di surah Ar-Ra'du. Malaikat pun juga demikian mengatakan kepada para penghuni surga. Kalian masuk surga ini, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Salam sejahtera bagi kalian, selamat ya. Kalian masuk surga ini disebabkan oleh kesabaran kalian selama di mana? Di dunia. Ya, demikian. Jadi hendaknya kita perkuat kesabaran ini, ya. Dengan kesabaran kita bisa istiqomah, dengan sabar kita bisa ikhlas, dengan sabar kita bisa bertawakal, dengan sabar kita bisa untuk teguh pendirian kita ini, ya, dalam keimanan kita. Dengan sabar kita bisa bersyukur, dengan sabar kita bisa khusyuk. Jadi modal yang terbesar ternyata. Dan Allah pun sebutkan juga yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Ya, jangan seakan-akan kita melihat sabar itu kalau berkaitan dengan ibadah saja. Taat kepada Allah, menjauhi dosa dan maksiat, menghadapi ujian dan cobaan. Kita berhubungan dengan sesama manusia pun butuh kesabaran. Untuk bisa istiqomah ini gimana? Allah sebutkan lagi tentang sabar. Coba lihat di surah An-Nisa, surah keempat, ayat yang ke-19. Di surah keempat, ayat yang ke-19. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bergaulah dengan istrimu dengan cara yang baik. Bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Apabila kamu sebagai suami melihat ada ucapan istri, perkataan istri, perbuatan istri yang tidak kamu sukai, kata Allah apa? Bersabarlah. Bersabarlah menghadapi istri yang memang kadang-kadang menjadi ujian. Ya, meskipun dia punya kelemahan, punya kekurangan di satu sisi, kata Allah, tapi sebetulnya Allah telah menjadikan baginya kebaikan-kebaikan yang banyak di sisi-sisi yang lain. Jadi hubungan suami istri pun, rumah tangga, kalau nggak ada sabar, bubar. Perceraian terjadi di mana-mana karena tidak sabar melihat ya pasangan yang memang pasti ada kekurangan. Suami bukan malaikat, istri pun bukan bidadari sorga. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Kekurangan masing-masing, ya bersabar. Memperbaikinya, menasehatinya, mendakwahinya. Ya, sampai kapan? Sampai mati. Saling menasehati, saling menguatkan, saling introspeksi, saling berusaha untuk menjadi lebih baik.
Ya, ya kita kembali kepada ini ya, kiatnya. Jadi kiat istiqomah dalam bersabar, ketahuilah pahalanya apa saja. Yang kedua, ketahuilah ancamannya bagi orang yang tidak mau bersabar. Yang ketiga, hendaknya kita berusaha untuk mengikhlaskan niat. Semakin berkualitas ikhlas kita betul-betul karena Allah melakukan suatu pekerjaan, maka kita pun mampu dalam waktu yang lama bahkan sampai mati kita tetap ikhlas. Yang keempat, bersabar itu akan lebih mudah dilakukan jika hanya mengharapkan ridho Allah semata dan bukan mencari ridho manusia. Ya, kadang-kadang kita melihat nanti apa kata tetangga, nanti apa kata orang. Kalau kita begini mengikuti sunnah, nanti ada orang yang tidak suka sama kita. Nah, jadi masih memikirkan manusia. Nanti manusia benci sama kita, nggak suka sama kita, marah sama kita, gara-gara kita mengikuti Al-Quran dan hadis. Nah, orang yang seperti ini nggak mampu dia bersabar. Ya, karena masih melihat manusia. Kalau kita beragama masih melihat apa kata manusia, apa kata dunia, apa kata orang, kita nggak mampu bersabar. Tapi yang kita cari ridho Allah semata. Manusia suka atau benci, manusia memuji atau benci, kita tidak peduli. Dalam beragama itu kita jangan melihat manusia. Yang penting apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata Allah, apa kata Rasul. Manusia memuji, senang, benci, marah, kita tidak usah pedulikan. Meskipun mereka memuji kita, jangan kita langsung timbul ujub. Rusak nanti hati kita. Ya, mereka memuji, biasa saja. Bahkan kita ingatkan, afwan ya, jangan memuji begitulah berlebihan, berbahaya nanti bagi saya. Ya, mereka berlebihan kadang-kadang memberikan penilaian. Jangan sampai kita ujub. Hendaknya kita berlindung kepada Allah karena setan masuk di situ untuk mempengaruhi niat kita. Jadi ketika kita mencari ridho Allah, Allah yang kita cari ridhonya, wajahnya, ampunannya, keberkahannya, rahmatnya, bukan manusia. Nah, ini yang menjadikan kita mampu untuk bersabar dalam keistiqomahan. Kemudian berikutnya, saya pilih-pilih ya, ada 30 semua ini. Saya pilih-pilih beberapa, tidak semuanya saya sebutkan ya. Silakan antum baca sendiri. 30 kiat ini di artikel yang terdapat di Telegram ya. Berikutnya adalah bersabar itu akan menjadi lebih mudah. Istiqomah dalam bersabar akan lebih mudah kalau kita letakkan dunia berada di tangan dan akhirat berada di hati. Dunia di tangan, akhirat di hati. Mudah kita bersabar. Karena dunia ini pasti kita lalui dengan sesuatu yang terkadang kita sukai, terkadang ada yang tidak kita sukai. Terkadang kita senang, bahagia, tertawa-tawa. Terkadang kita melalui dunia ini dengan kesedihan, tetesan air mata, ya, dengan kegelisahan dan lain-lain. Nah, letakkan dunia di tangan dan akhirat di hati. Kita akan lebih mudah mendapatkan kesabaran yang maksimal. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita adalah akhirat, yaitu surga yang menanti insyaallah ta'ala. Selama akhirat berada di hati kita, maka hati kita menjadi bersih. Nah, ketika hati sudah qalbun salim, hati sudah bersih, karena akhirat ada di sini, yang kita ingat Allah, yang kita ingat adalah kehidupan di alam akhirat. Yang kita harapkan adalah kehidupan di sana yang kekal abadi selama-lamanya. Adapun dunia, sebesar apapun nikmat dunia, sebesar apapun masalah, persoalan, musibah yang ada di dunia, tidak dimasukkan ke hati. Hanya di tangan saja kita cari solusi, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana menghadapinya, tapi semuanya jangan masukin ke hati. Kalau bisa seperti ini berarti hati kita bersih. Nah, hati bersih menjadi modal untuk bisa istiqomah dalam sabar. Seperti itu ya, ringkas-ringkas saya kasih tahu ini penjelasannya. Jadi kita ingin bagaimana caranya bersabar ini. Karena sudah mati-matian, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Susah sekali istiqomah. Memang susah. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, nggak mungkin bisa istiqomah. Sabar sehari saja, itu sudah sulit. Jangankan sabar sampai mati.
Sehari saja kita sabar dalam 3 jenis tadi, sabar tetap taat kepada Allah dan Rasul, sabar tetap menjauhi semua dosa dan maksiat yang Allah dan Rasul haramkan, sabar dalam menyikapi ujian dan cobaan dengan cara yang benar. Sehari saja itu sudah sulitnya luar biasa. Tetapi kalau Allah yang akan membantu kita, selesai. Nah, Allah membantu kalau kita ikhtiar dulu, usaha dulu, maksimal. Nah, inilah yang kita bahas ini. Usaha-usaha yang kita lakukan. Nanti Allah akan bantu. Jangan kaget nanti tiba-tiba, kok saya bisa ya? Loh kok saya bisa? Loh kok saya bisa? Jangan ujub, jangan sombong. Anda bisa bukan karena Andanya. Tapi Allah yang memberikan taufik dan hidayah. Tambahan-tambahan taufik dan hidayah. Sehingga kita merasa bahwa semuanya ringan, mudah, gampang, enteng. Bukan sombong ya, tapi gitu kita bisa rasakan. Kewajiban apapun mudah, maksiat apapun mudah kita jauhi. Kewajiban yang sunnah-sunnah nggak wajib, ini ibadah-ibadah sunnah, itu pun kita mudah lakukan. Ya, nah seperti itu. Baik, jadi letakkan dunia di tangan dan akhirat di hati, dan kemudian berikutnya adalah hendaknya kita mengetahui tabiat kehidupan dunia, bahwa dunia memang tempatnya ujian. Ya, ini poin berikutnya. Hendaknya diketahui dunia ini bukan segala-galanya, dan dunia ini ada sebagai tempat untuk Allah menguji hamba-hambanya. Siapa di antara mereka yang benar dalam imannya, yang benar dalam ketakwaannya, yang benar dalam ilmu dan amalnya. Nah, dunia tempatnya ujian, dan memang pasti ada ujian dan permasalahan yang tidak pernah berhenti. 2 selesai timbul 3, 3 selesai ada lagi masalah, ada lagi masalah, ada lagi masalah. Sampai kapan Pak Ustadz? Capek saya hidup di dunia ini, mati aja ya. Jangan mati dong. Kita belum siap ini. Ya, pada waktunya pasti mati kan? Pasti itu mati. Tapi ujian, cobaan, masalah, persoalan nggak pernah berhenti. Semakin tinggi iman kita, maka masalah semakin banyak. Semakin tinggi iman kita, persoalan semakin banyak. Semakin tinggi iman kita, ujian akan semakin banyak. Kalau begitu Pak Ustadz, nggak usah tinggi-tinggilah imannya. Capek kalau gitu, tinggi-tinggi iman nanti banyak masalah. Nggak boleh. Kita dituntut oleh Allah untuk memperbaiki iman kita semakin berkualitas, semakin bertakwa. Meskipun semakin tinggi iman, semakin banyak ujian, memang dunia seperti itu, tetapi jangan lupa Allah pun akan semakin membantu. Nah itu. Jadi bukan semakin tinggi iman langsung Allah biarkan, tidak. Masalahnya yakin atau tidak. Kalau nggak yakin, ya selesailah. Tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Tidak mungkin bisa didapatkan oleh seseorang tanpa keyakinan dan kesabaran. Ya. Jadi poin berikutnya tadi adalah kita hendaknya mengetahui tabiat kehidupan dunia yang memang masalah tidak akan mungkin terselesaikan ya. Selalu ada lagi, ada lagi. Dan Allah izinkan itu terjadi untuk menguji kita. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu surah Al-Mulk. Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan adanya kematian, kematian, kehidupan, kematian, kehidupan, kematian, kehidupan. Untuk apa ini? Kita hidup di dunia ini untuk apa sebetulnya? Beribadah kepada Allah. Dan Allah ingin mengetes keimanan kita ini. Adanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adanya kematian, kehidupan, kematian, kehidupan untuk mengetes, ya, menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang paling baik amalnya yaitu orang-orang yang paling ikhlas dan paling mengikuti sunnah. Sehingga amalnya diterima dan semakin besar ganjarannya. Dan untuk mengikuti apa yang Allah inginkan, semakin ikhlas dan mengikuti sunnah, sulit. Tanpa ada kesabaran. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi?
Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamr. Akan datang suatu masa nanti, kata Rasul SAW, akan datang suatu masa nanti pada manusia, di mana pada waktu itu as-sabiru fihim, orang yang sabar, berpegang teguh dengan agamanya, sulitnya luar biasa, seperti memegang bara api. Sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai kata Allah dan Rasul, dia ingin mengikutinya, tapi seperti orang yang memegang bara api, bersabar, tetap komitmen, konsisten, istiqomah dalam cara beragama yang benar, seperti memegang bara api, sulit sekali. Nanti akan datang kondisi seperti itu. Dan ini sudah terjadi kan? Saat ini kita mengalami. Rasul mengatakan lebih dari 1000 tahun yang lalu, ya'ti 'alan nas, akan datang suatu masa pada manusia, di mana pada waktu itu as-sabiru fihim 'ala dinihi, orang yang bersabar, berpegang teguh dengan agamanya, seperti orang yang memegang bara api. Ya itulah konsekuensi. Bersabar, kata Nabi. Rasul menyebutkan sabar. Sabar arti di sini dia berpegang teguh, istiqomah dalam berpegang dengan agamanya. Dia tidak peduli dengan keinginan manusia. Yang dia pedulikan adalah bagaimana Allah, bagaimana Rasul. Karena agama ini, Islam adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Islam ini adalah apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata para sahabat Rasul. Jika ada manusia-manusia yang memang sesuai dengan apa kata Allah, apa kata Rasul, dan apa kata para sahabat Rasul, ya kita ikuti. Jika bertentangan, kita tolak. Nah, untuk bisa seperti ini, butuh kesabaran. Sulit memang. Tapi ketika Allah membantu kita, semua kembali menjadi mudah. Karena Islam agama yang mudah. Coba saya tanya Bapak Ibu, ikhwan akhwat, Islam ini agama yang mudah apa sulit? Islam agama yang mudah apa sulit? Jawabannya masih belum kompak ya. Ulang lagi deh. Islam ini agama yang mudah apa sulit? Gitu dong, semangat dong. Masa ustadznya doang yang semangat? Ternyata sama ya, sepakat ya, ijma terjadi. Islam agama yang mudah. Oh, alhamdulillah ya. Mudah, Islam memang mudah. Allah mengatakan mudah, Rasul mengatakan mudah. Kenapa kita jadi sulit? Kenapa kita jadi sulit? Karena kita tidak punya modal sabar. Ikhlas mudah apa sulit? Jawab dong. Ikhlas mudah apa sulit? Istiqomah mudah apa sulit? Khusyuk mudah apa sulit? Selalu bersyukur mudah apa sulit? Sulit semua kan? Ikhlas sulit, syukur sulit, istiqomah sulit, khusyuk, bersyukur juga sulit. Ini sulit, ini sulit. Kenapa? Padahal Islam kan agama yang mudah. Allah berkali-kali menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Kata Allah, Allah sekali-kali tidak pernah menjadikan bagimu dalam agama ini suatu kesulitan. Enggak pernah, kata Allah. Kenapa kamu jadi sulit? Kalau Allah mengatakan Allah enggak pernah melakukan atau menjadikan agama ini menjadi sulit bagimu. Karena kitanya tidak punya modal sabar. Ya, ya, kita teruskan ya. Kiat berikutnya. Kiat berikutnya agar kita mampu istiqomah dalam kesabaran adalah tentunya kita sering berdoa ya. Sering berdoa kepada Allah agar dijadikan orang yang mampu bersabar. Ya, minta kepada Allah, Allahumma ja'alni minas sabirin fi ibadatik. Allahumma ja'alni minas sabirin fi da'wati dinik. Ya, ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang bersabar dalam beribadah kepadamu. Jadikan diriku termasuk orang-orang yang bersabar dalam menjauhi perbuatan dosa dan maksiat yang Engkau larang aku lakukan. Dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya, kiat istiqomah dalam bersabar.
hendaknya kita senantiasa menghibur diri dengan melihat serta mengingat masalah orang lain yang ternyata masalah mereka lebih berat lagi. Ada masalah orang lain yang ternyata lebih berat dibandingkan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita punya masalah, oke. Memang tidak mungkin kita nggak punya masalah. Karena kita sedang hidup di dunia. Kalau kita sudah masuk dalam sorga, baru nggak punya masalah. Selama masih di dunia, masih ada masalah. Sudah mati, di alam kubur, masih ada masalah. Di padang mahsyar, masih ada masalah. Ketika melewati sirat, jembatan terbentang di atas neraka jahanam, masih ada masalah. Kenapa? Karena kita masih ada ujian-ujian yang terus ada ujian-ujian yang Allah berikan. Ujian bukan hanya di dunia, di akhirat pun kita diuji. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya kan, Man Rabbuka, siapa namamu? Siapa namamu? Ditanya nggak nama kita? Enggak. Yang ditanya apa? Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Malaikat nggak butuh nama kita. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ini kan ujian. Lolos, dapatlah nikmat kubur. Nggak lolos, dapat siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lihat di sini bahwa hendaknya kita senantiasa menghibur diri kita ini dengan melihat dan mengingat masalah orang lain yang ternyata mereka pun juga lebih berat dibandingkan kita. Itu bisa menjadikan kita mampu istiqomah dalam sabar. Kita punya masalah, orang lain pun punya masalah. Sama-sama punya masalah, tapi masalah dia lebih berat dibandingkan kita. Coba evaluasi, ya. Masalah orang lain lebih berat, kita lebih ringan. Itu yang menjadikan kita, ya sudahlah, kita nggak seberapa ujiannya, cuman ini saja masalah kita, ujian kita dan cobaan kita. Tuh tetangga sebelah, lebih berat lagi dibandingkan kita. Masalah ini, masalah ini, masalah ini. Kita cuma 2, dia 10. Kita cuma 2, dia 5. Ya. Nah ini yang menjadikan kita juga insya Allah mampu merasa lebih ringan untuk tetap bersabar atas masalah yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu kepengen nggak punya masalah? Mau nggak? Nggak punya masalah, kepengen nggak? Iya. Kalau kita kepengen nggak punya masalah, maka tidak boleh tinggal di dunia. Itu aja syaratnya. Tinggalnya di mana? Di surga. Selama kita ditinggal di dunia, nggak mungkin. Tidak ada masalah dengan masalah. Tidak ada masalah dengan masalah. Karena masalah pasti ada. Yang bermasalah itu adalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Itu yang bermasalah. Tidak ada persoalan dengan persoalan. Tidak ada masalah dengan masalah. Karena masalah dan persoalan pasti ada. Hilang 2, timbul 3. Hilang 3, timbul 5. Masalah pasti ada. Karena begitulah caranya Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya ungkapan para ulama itu luar biasa ya. Tidak ada masalah dengan masalah. Karena masalah itu pasti ada. Yang bermasalah itu adalah sebenarnya adalah sikap kamu dalam menghadapi masalah. Itu yang masalah sebenarnya. Kalau sikap kita dalam menghadapi masalah ternyata tidak sabar, akan menimbulkan masalah berikutnya. Masalah sudah 2. Nggak sabar, timbul 3. Nggak sabar lagi, timbul 4. Nggak sabar lagi, timbul 5. Padahal aslinya awalnya cuma 2. Nah itu ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita lihat, diantaranya adalah kita melihat kepada ujian dan cobaan yang menimpa orang lain. Insya Allah dengan demikian kita mampu istiqomah dalam bersabar. Kemudian berikutnya adalah kiat istiqomah dalam bersabar. Kalau bisa nih, kita memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha. Memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha, yang sabar. Sehingga insya Allah ya pasangannya akan lebih mampu untuk bisa bersabar secara istiqomah. Mungkin suaminya nggak sabaran ya untuk taat kepada Allah, menjauhi dosa dan maksiat, atau menghadapi ujian dan cobaan. Suaminya seperti itu. Istrinya ternyata tingkat kesabarannya lebih baik. Apa yang terjadi? Insya Allah ketika istrinya lebih baik tingkat kesabarannya, maka dia selalu berusaha untuk mengingatkan suaminya, Mas sabar ya. Kita ini kan di dunia sebentar, tidak lama. Kita juga akan kembali kepada Allah ya. Jangan kita menjadikan dunia segala-galanya. Dunia bukan segala-galanya bagi orang beriman.
Bagi orang beriman Allah segala-galanya, bukan dunia. Jadi istri itu mengingatkan kepada suaminya yang awalnya suami mungkin terpuruk, mungkin dia kaget, mungkin dia shock, mungkin dia lagi nggak siap untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapi, tapi karena gara-gara dengan sebab istrinya yang salehah, istrinya sabar. Nah, ini manfaatnya. Akhirnya suaminya mampu istiqomah dalam kesabaran. Atau sebaliknya, istrinya nggak sabaran, ya, dikasih per bulan 50 juta, nggak sabar juga, masya Allah. Gimana tuh Pak? Dikasih 60 juta per bulan, betul ibu-ibu? Per bulannya 60, kata ibu-ibu di bawah, salah Pak Ustadz, bukan 60, kami dapat 80. Masya Allah. 80 juta per bulan ya, makanya bisa sabar tuh ibu-ibu. Coba sebulan cuma 1 juta doang. Bisa sabar nggak ibu-ibu? Biasa dapat 20, 10, 5 juta. Tiba-tiba suami cuma ngasih 1 juta. Sabar nggak? Sabar Pak Ustadz. Ustadz yang suuzon. Kami sabar ketika di masjid. Di masjidnya sabar. Di luar masjid, antar dulu Ustadz. 1 juta nggak cukup. Ya, 1 juta itu cukup buat beli apa? Beli lipstick doang tuh. Udah habis ya. Nah demikian. Jadi pasangan suami istri itu saling menguatkan satu sama lain, ya. Jadi ini kiat untuk bisa bersabar. Yang berikutnya, kita memiliki teman, ya, kawan, teman, sahabat yang memiliki kesabaran sehingga kita pun akan mudah terwarnai dan mengikuti perilaku teman tersebut. Teman ini sangat besar pengaruhnya pada diri kita, ya. Makanya Rasul mengatakan ar-rajulu 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia berteman. Kalau kita berteman dengan orang yang sabar, insya Allah kita pun mampu bersabar dan istiqomah dalam kesabaran. Kemudian berikutnya, hendaknya kita berusaha, ya, merutinitaskan puasa sunnah. Senin Kemis puasa sunnah, ya, atau Ayyamul Bait atau yang lainnya. Paling tidak minimal lah Senin Kemis, ya. Berpuasa sunnah, berpuasa sunnah, berpuasa sunnah. Orang yang terbiasa berpuasa sunnah, maka orang tersebut mudah untuk meredam amarah, mudah untuk meredam emosi dan juga hawa nafsu yang menyimpang. Kenapa saya katakan puasa? Karena kita terlatih untuk tidak makan, tidak minum, dan menjaga diri dari perbuatan dosa. Karena kita ingin puasa itu diterima oleh Allah. Kita melatih diri kita selama 1 hari itu. Latihan ibadah. Dari mulai subuh sampai maghrib. Tidak makan, tidak minum, tidak jima. Dan kita jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, jaga tangan, jaga kaki, jaga hati. Semuanya kita jaga. Ini latihan. Seminggu minimal 2 kali, Senin Kemis, Senin Kemis. Dan dampak dari ibadah puasa yang benar ya, maka tentunya insya Allah setelahnya kita mampu bersabar. Kita lebih mudah untuk mengendalikan emosi, lebih mudah mengendalikan, ya, hawa nafsu, kita lebih mudah untuk menjauhi dosa dan maksiat. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan berpuasa. Ketika sedang berpuasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi kita juga berusaha melatih diri kita untuk, ya, tidak jatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Kemudian berikutnya, banyak sekali sebetulnya, ya. Kiat beristiqomah dalam bersabar adalah hendaknya kita memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah, memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah. Kemudian hendaknya kita seringkali berjamaah, ya. Jangan suka menyendiri. Hendaknya kita berjamaah, jangan suka menyendiri. Dikhawatirkan orang yang suka sendirian, maka setan akan mudah memiliki peluang yang lebih besar untuk menggoda orang tersebut. Hendaknya kita bergaul, berjamaah, apalagi sholat berjamaah di masjid, ya, supaya kita bisa istiqomah ini. Karena tidak semua orang bisa sendirian untuk menghadapi persoalan yang dia hadapi. Untuk teguh imannya, kuat imannya, kadang-kadang dia butuh orang lain.
dalam pergaulannya itu ya. Maka jangan sampai seringkali sendirian. Hendaknya kita juga bergaul berjamaah dengan orang lain, apalagi mereka orang-orang yang sabar. Kemudian memperbanyak ingat kematian. Sering-sering kita ingat kematian ya, dan kehidupan akhirat yang kekal. Sehingga masalah dunia ini terasa mudah dihadapi. Sering-sering ingat kematian. Masalah apapun, seberat apapun, sehebat apapun masalah, kalau kita ingat mati, akhirnya masalah itu menjadi kecil dalam pandangan kita. Ini masalah besar sampai orang tuh jatuh pingsan. Wah, gak kuat dia menghadapi. Kadang-kadang pernah kita lihat ya, begitu kaget dia langsung pingsan atau langsung stroke. Kenapa bisa kagetnya luar biasa? Kalau kita kaget sebagai manusia kan biasa ya, wajarlah manusia kaget, ya manusiawi. Tapi ada orang yang kaget itu luar biasa dengan kondisi yang dia hadapi, nggak kuat dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang dia adalah orang-orang yang jarang ingat kepada kematian. Dia membesarkan dunia dan mengecilkan akhirat. Orang yang mengecilkan dunia dan membesarkan akhirat, insya Allah semua masalah menjadi kecil yang berkaitan dengan masalah dunia. Nah, itu rahasianya. Masalah apapun menjadi kecil karena dia membesarkan akhirat dan mengecilkan dunia. Orang yang membesarkan akhirat dan mengecilkan dunia, maka imannya insya Allah akan lebih terjaga. Ketaatannya kepada Allah akan lebih mudah istiqomah. Dan akan lebih mudah untuk mendapat kesabaran. Karena dia mengecilkan dunia dan membesarkan akhirat. Dia ingat kematian itu dapat menjadikan musibah terasa ringan. Bukan kita ini malaikat ya, kita bukan bidadari sorga. Tapi dengan banyak ingat kematian, akhirnya segala persoalan menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Dan kita tidak stres berat dengan masalah tersebut. Tapi tidak juga sampai stroke, tidak sampai kita berlebihan dalam menyikapi masalah ya. Ya, kemudian barangkali berikutnya adalah hendaknya kita banyak mendengarkan nasihat dari guru-guru yang selalu memotivasi kita dan menggerakkan hati untuk bersabar. Datangi majelis taklim, datangi majelis ilmu ya. Di mana di situ kita mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian, mendengarkan dakwah. Hal seperti ini juga salah satu sebab agar kita mampu istiqomah dalam kesabaran. Coba jamaah sekalian, kalau antum, coba dengarkan ya, antum bapak ibu, ikhwan akhwat, jarang ngaji, jarang taklim, jarang hadir seperti ini di masjid-masjid mendengarkan kajian sunnah, di rumah saja, mendengarkan YouTube, mendengarkan Zoom, beda rasanya. Untuk istiqomah itu, coba kemarin pandemi ya, pandemi kemarin bagaimana iman kita dibandingkan sekarang. Karena kita bisa ketemu langsung, bisa mendengarkan langsung, kita bisa melihat bagaimana mimik, gaya, bicara dari ustadznya. Itu lebih membuat kita termotivasi untuk semangat memperbaiki diri kita. Ya, dengarkan nasihat dari guru-guru yang kita datangi. Kalau kita seperti ini offline, insya Allah lebih banyak manfaatnya. Begitu berlipat-lipat kelebihannya. Tapi ketika online gimana? Ustadz ngomong online, antum makan aja. Oh, ngomong terus Ustadz, ngomong, makan. Terus makan. Ustadznya nggak tahu tuh jamaahnya lagi ngapain. Ternyata jamaahnya lagi tiduran, lagi ngobrol, lagi makan. Bagaimana bisa istiqomah dalam kesabaran? Tapi kalau di masjid seperti ini kan kelihatan. Nah, lebih konsentrasi, lebih fokus. Mau tidur juga ketahuan. Tunjuk langsung. Bangun. Nggak bisa. Meskipun masuk tadi sudah sholat tahiyatul masjid, habis itu cari tiang dan baca doa bismikallahumma amut wa ahya. Bismikallahumma amut wa ahya. Ikhwan bisa kelihatan tuh. Tapi kalau jamaah akhwat di bawah, siapa yang bisa kelihatan kan? Yang tidur, yang main-main handphone, ya, yang jual beli bahkan di masjid ya, ada anak-anak juga berisik ya, gimana lagi? Nggak ada yang mengontrol di bawah ya. Tapi alhamdulillah ternyata ibu-ibu di bawah sudah solehah semua. Amin dong. Solehah ibu ya. Alhamdulillah ya.
Taib ya, mohon maaf barangkali sampai di sini karena kita harus menyisakan waktu untuk soal jawab. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin antum tanyakan dan tidak mungkin semuanya bisa dibahas. Ada 30 ya. Baca di Telegram saya Nazmi Umar Bakar dan di situ ada artikel yang berjudul 30 kiat istiqomah bersabar. Insya Allah mudah-mudahan bisa membantu kita dalam keistiqomahan ini dan memang tidak mudah ya, tapi insya Allah Allah akan jadikan kita mudah untuk istiqomah dalam bersabar dan Allah yang menjadikan itu bukan karena kitanya, tapi Allah menjadikan itu dengan sebab karena kita berusaha maksimal melakukan berbagai macam cara dan kiat dan metode agar kita mampu semakin lebih baik. Iya, di sini sudah ada 4 pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya laki-laki sudah berusia 25 tahun. Sering menunda sholat fardu. Bahkan kadang-kadang masih meninggalkan sholat wajib tersebut, khususnya sholat subuh. Orang tua sudah berusaha membangunkannya dengan cara halus, dengan cara pelan, ya, bahkan dengan cara-cara dengan nada suara yang tinggi. Tetapi kadang-kadang menjawabnya dengan nada yang tidak enak. Ya, bagaimana sikap kita dan cara apa yang kita bisa lakukan, Pak Ustadz? Kita orang tua pasti menginginkan anak-anak itu soleh dan soleha. Nah ini kasus yang sebetulnya bukan antum saja, tapi banyak dialami oleh orang tua yang lain. Anak ini sudah 25 tahun, subuhnya masih susah, dibanguninnya susah, jangankan sholatnya, ngebangunnya aja butuh perjuangan, butuh keistiqomahan, butuh kesabaran. Udah cara pelan, cara halus ya, dengan cara ungkapan-ungkapan sayang, bangun sayang, ya, dipukul-pukul pelan-pelan, sampai dipukul dengan kencang, kagak bangun-bangun juga, ya. Ya itu namanya apa? Namanya ujian. Ya. Nah, coba dievaluasi, kenapa anak bisa seperti itu? Jangan-jangan akibat dari orang tuanya. Jangan-jangan orang tuanya memang tidak mendidiknya sejak kecil dan baru perhatian setelah besar. Ya wajarlah. Orang tua yang sudah mendidik anaknya sejak kecil, diajak kepada agama, dekat kepada agama, orang tua pun mencontohkan, diberikan pendidikan-pendidikan yang begitu banyaknya, yang sesuai dengan syariat. Insya Allah ketika remajanya, ketika dewasanya akan lebih mudah untuk mereka dekat kepada agama. Masa kecil ini sangat berpengaruh untuk masa depannya, masa remaja, dewasa, sampai tuanya. Maka coba evaluasi, jangan-jangan orang tua juga punya kontribusi di sini, ya. Atau mungkin orang tua mungkin sudah baik ya, Masya Allah, tetapi tetap terjadi seperti ini, maka bersabarlah. Doakan anak ini semakin baik ya, kemudian tetap sabar untuk menasehatinya, mendakwahinya, dan ajak dia untuk menghadiri majelis taklim. Orang yang seperti ini susah dibangunin untuk sholat subuh, bahkan dengan cara halus sampai cara keras sampai nada tinggi pun lebih sulit juga. Maka cobalah ya, kita coba lakukan dengan berbagai macam cara untuk membangkitkan keimanannya. Karena orang seperti ini berarti hatinya berpenyakit, hatinya keras. Lembutkan hati anak itu agar anak semakin mudah taat. Dia susah bangun subuh karena hatinya keras. Lembutkan dengan nasihat, lembutkan dengan doa, lembutkan dengan ajak ke majelis ilmu seperti ini, lembutkan dia dengan diajak ziarah kubur, lembutkan dia dengan adanya teman-teman yang biasa untuk mewarnainya, ya, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian berikutnya mohon nasihatnya. Terkadang saya suka menghayal yang kesannya sombong. Terkadang saat sholat atau sedekah terbesit ya kayak riya dan kayak ujub ketika sholat dan sedekah. Saya sadar kalau sifat-sifat itu salah dan saya berusaha melawan dan mengingkari untuk menenangkan hati dan pikiran. Apakah amalan saya tidak diterima oleh Allah? Lagi sholat dan lagi bersedekah, tiba-tiba timbul terbesit ada pengen riya dan ujub. Bisa jadi itu adalah dari gangguan syaitan atau dari jiwa kita sendiri. Ya. Dan kalau memang itu dari syaitan atau dari hawa nafsu kita yang mengajak kita untuk riya dan ujub, maka segeralah kita lawan, kita ingkari. Dan bahkan kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan itu. Dan kita boleh berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan ada sahabat yang lapor, curhat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ketika sholat sering lupa, banyak lupanya, diganggu sama syaitan. Maka kata Nabi, kalau datang kondisi seperti itu, maka segeralah ucapkan ta'awudz dan meludah ke sebelah kiri 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, meludah ke sebelah kiri, fuh, 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 3 kali. Ya, cara ini dilakukan oleh sahabat tersebut dan kemudian dia melapor lagi, ya Rasulullah, ternyata sekarang aku tidak lagi diganggu sama syaitan. Aku pun sudah ingat selalu dan jarang lupa. Nah, itu levelnya sahabat loh, bisa lupa juga diganggu sama syaitan. Apalagi kita yang memang setannya. Sesama setan jangan saling mencela, ya. Saya diganggu sama setan Pak Ustadz, ya antum setan bukan? Bukan, ya alhamdulillah. Ternyata setan juga ada jenis manusia dan jenis jin ya. Maka ketika memang ada seperti ini, kita lawan, kita ingkari ya keinginan-keinginan setan untuk menjadikan rusaknya sholat dan sedekah yang kita lakukan. Memang seperti itu, kadang-kadang ada pikiran terbesit untuk riya, kepengen dipuji orang, segala macam. Nah itu mungkin karena gangguan setan yang awalnya kita nggak ada seperti itu, betul-betul ikhlas. Tapi begitulah ya cara setan untuk menyesatkan manusia, dia lakukan dengan berbagai macam cara. Ya, kita lawan, kita ingkari dan segera mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian, apakah sabar artinya tidak boleh marah? Apakah sabar itu artinya tidak boleh marah? Coba kita lihat. Siapakah orang yang paling sabar di muka bumi ini? Rasulullah kan? Orang yang paling sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar menghadapi ujian, siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah Rasul pernah marah? Pernah marah. Jadi sabar itu bukan berarti nggak boleh marah. Boleh marah. Cuman marahnya yang syar'i. Marah yang syar'i. Marah yang sesuai syariat. Cara marahnya. Kenapa sebabnya dia marah? Ya, kalau marah yang sesuai syariat berpahala. Tapi kalau marahnya tidak sesuai syariat, marahnya pokoknya marah aja. Emosional, pagi, siang, sore, malam, istiqomah. Istiqomah. Istiqomah bukan sabar, istiqomahnya justru istiqomahnya marah. Nah, ini kan nggak ada sebab, nggak ada orang di rumah sendirian marah sendirian. Ini kan datang suami dimarahin, datang anak dimarahin, siapapun dimarahin, mudah tersinggung, mudah emosi. Nah ini nggak benar. Jadi Rasulullah saja pernah marah, sahabat Rasul pernah marah, tapi marah yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain terhadap aturan Allah. Mereka marahnya karena Allah, bukan karena diri mereka sendiri. Ketika berkaitan dengan masalah pribadi mereka, nah mereka redam. Ini masalah pribadi, mungkin mereka digibahi, mereka difitnah, mereka dihujat, mereka dicaci maki, mereka sabar, tidak mau membalas. Membalas dengan caci maki, membalas dengan menghujat, membalas dengan memfitnah, mereka tidak balas. Ah itu sabar. Tapi ketika aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah yang dinistakan, dijadikan bahan candaan, dia marah, itu benar. Jadi marah itu bukan berarti satu hal yang menunjukkan tidak adanya kesabaran ya. Tapi marah kalau tidak ada sebab dan marahnya bukan karena Allah dan cara marahnya pun berlebihan, ini tentunya bisa dikatakan dia orang yang tidak sabar.
Pak Ustadz, gimana cara menghadapi sabar dikala Allah kasih kepada kita ujian penyakit dan terkadang ana merasa sedih dan sempat putus asa. Ya, terkadang sedih, sempat putus asa menghadapi ujian berupa penyakit. Ya, penyakit itu kadang-kadang ringan, kadang-kadang berat. Yang ringan butuh kesabaran, penyakit yang berat butuh kesabaran. Bagaimana istiqomah ini? Kadang-kadang orang sakit. Hari pertamanya dia sabar, hari kedua, aduh, hari ketiga, sampai kapan nih saya begini, lama sekali sembuhnya. Nah, udah mulai itu, ya, ngomel. Ya, kemudian dia jengkel dan dongkol dengan penyakit yang dia terima. Cara menghadapinya, musibah tersebut, agar kita mampu bersabar, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kita tahu tentang bagaimana dunia ini sebentar. Sabarlah, nggak lama kok dunia ini. 80 tahun, itu nggak ada artinya. 100 tahun, nggak ada artinya dibandingkan kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian kita minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk bisa bersabar. Dan kemudian kita lihat manfaatnya. Apa manfaatnya kalau saya bersabar ketika menghadapi penyakit? Yang pertama, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah akan angkat derajat kita. Yang ketiga, Allah akan tambahkan kebaikan-kebaikan. Yang keempat, Allah akan berikan pahala yang tanpa batas. Yang kelima, Allah berikan keberkahan. Allah berikan rahmat. Allah berikan hidayah. Allah jauhkan dari neraka dan Allah masukkan ke surga. Ada 10 dampak positif kalau kita bersabar menghadapi penyakit atau ujian lainnya. 10. Ini pun ada artikelnya. Coba antum baca di Telegram saya yang berjudul memudahkan saja ya. 10 poin tadi sebetulnya ada di Telegram dan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Sehingga ketika sakit, belum juga sembuh, insya Allah kita mampu untuk tetap istiqomah dalam kesabaran. Silakan antum lihat di artikelnya yang berjudul Ketika Mengubah Musibah Jadi Bahagia di Dunia dan di Akhirat. Ketika mengubah musibah jadi bahagia di dunia dan akhirat. Judulnya itu. Ya, ketika mengubah musibah. Kok musibah jadi bahagia? Ketika mengubah musibah jadi bahagia di dunia dan di akhirat. Saya jelaskan di sini ada 10 poin. Kalau kita bersabar, inilah keutamaan yang akan kita dapatkan. Lagi sakit, coba ingat hadis ini, 10 poin ini. Insya Allah kita mampu bersabar. Sakit, belum sembuh juga. Sakit, belum sembuh juga. Baca artikel ini, baca lagi, baca lagi. Itu mampu untuk meredam. Ya, meredam adanya gangguan-gangguan setan atau keinginan hawa nafsu untuk melakukan hal yang negatif. Di sini saya sebutkan, ketika sakit, maka sikapi dengan sabar. Dengan sabar itu akan diampuni dosa-dosa, semakin dicintai Allah, ditinggikan derajat, mendapatkan surga, selamat dari api neraka, mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, rahmat dan hidayah, dan mendapatkan pahala tanpa batas. 10 poin. Coba kalau kita sakit, baca ini. Insya Allah kita akan mudah mampu untuk tetap bersabar ya. Jadi judulnya ketika mengubah musibah jadi bahagia di dunia dan di akhirat. Pak Ustadz, gimana caranya mendorong suami? Mendorong suami, dorong aja. Kok nanya ke saya? Dorong kan gampang, tinggal dijorokin aja ya. Mendorong suami biar cinta dan
cinta dengan kajian atau menuntut ilmu. Oh, itu maksudnya. Mendorong suami agar cinta mendatangi majelis ilmu. Saya pikir bagaimana cara mendorong? Ya mendorong, dorong aja kan, gampang ya. Mendorong suami biar cinta dengan kajian, menuntut ilmu. Berdoa sudah, dirayu-rayu suami. Udah, tapi belum juga tergugah hatinya untuk menghadiri majelis ilmu. Berarti apa? Sabar. Sabar. Suami juga butuh ya dinasehati, didakwahi, dan ada artikelnya. 20 kiat mendakwahi suami. Lihat di Telegram saya. Judulnya 20 kiat 20 kiat mendakwahi suami supaya suami akan lebih baik. Ya, antum bisa cari nggak artikelnya? Tahu cara mencarinya di Telegram? Kalau antum sudah masuk Telegram di Telegram saya, Najmi Umar Bakar, di pojok kanan atas, ada titik 3. Nah, titik 3 itu klik, keluarlah search atau cari. Search atau cari. Nah, masukkan judulnya. Jadi begitu masuk Telegram saya, join, di pojok kanan atas itu ada titik 3. Titik 3 itu diklik, maka keluarlah kalimat cari atau search. Nah, masukkan judulnya. Judulnya apa? 20 kiat mendakwahi suami. 20 kiat mendakwahi suami. Enter, langsung keluar artikelnya. Ya. Jadi memudahkan saja. Daripada saya bacakan satu persatu kan waktunya nggak cukup ya. 20 kiat mendakwahi suami. Dari sini disebutkan suami ini susah untuk diajak taklim, sudah rayu-rayu, sudah berdoa kepada Allah, tapi belum juga tergugah hatinya. Mungkin ibu belum melakukan cara yang lain. Caranya ada 20, bukan cuma 2. Doa sudah kepada Allah, dirayu-rayu sudah. Terus ada lagi yang lain, cara untuk supaya suami itu semakin baik dan akhirnya mau mengikuti kajian ya. Dengan cara-cara lain misalnya contoh di sini adalah hendaknya istri juga memberikan pelayanan dan perhatian yang baik kepada suami. Semakin banyak perhatian, semakin banyak pelayanan, semakin banyak kepedulian ya, suami melihat luar biasa istri saya ini yang menjadikan jatuh hati saya dan cinta semakin bersemi di hati saya. Karena istri itu semakin bagus pelayanannya. Akhirnya ketika istri meminta sesuatu, biasanya suami akan mau mengikuti. Biasanya dia akan lebih mudah. Dia tidak ingin istrinya kecewa. Kenapa? Karena selama ini istrinya sudah luar biasa baiknya sama dia. Mas, aku pengen ini dong. Oke, aku pengen ini. Iya. Aku pengen ini. Iya. Aku pengen engkau taklim. Aduh, kalau yang ini ntar dulu deh. Kalau duit ada. Kalau ini ada. Taklim yuk. Aduh. Tapi insya Allah, ya tunggu, barangkali hari itu, mungkin besok, mungkin minggu depan, tapi lakukan semuanya ya, 20 kiat ini, insya Allah survei membuktikan banyak suami yang berubah menjadi lebih baik. Jangankan taklim seperti ini, akhlaknya semakin mulia, ya semakin perhatian dengan keluarga, semakin bertanggung jawab, dia pun sholatnya di masjid berjamaah, dan lain-lain. Ya tidak bisa saya bacakan semua, silakan dibaca sendiri ya, khususnya bagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan yang masih punya suami tentunya menginginkan suaminya menjadi suami yang saleh. Lakukan 20 kiat untuk mendakwahi suami. Kemudian Ustadz, bagaimana caranya agar suami tidak marah-marah? Emang suami doang yang marah, ibu-ibu juga lebih marah lagi. Iya. Bagaimana suami agar tidak marah-marah? Karena sejak menikah, suami adalah orang yang pendiam, nggak marah-marah. Marah-marahnya setelah pensiun. Setelah pensiun, istiqomah dalam kemarahan.
Suami sekarang ikut ngaji di sini juga Ustaz, ada orangnya. Nah loh, kena nih. Ayo ngaku yang udah pensiun. Nih titipan pertanyaan dari istrinya di bawah ini. Aduh, ini gimana sih nih Pak? Ketika sebelum pensiun katanya apa di sini? Pendiam, nggak suka marah-marah ya. Sejak menikah, begitu pensiun langsung teng marah, marah, mudah. Kenapa? Mungkin dia merasa nggak punya pekerjaan, suami ini kan nafkahnya juga terhenti. Ya mungkin ada sih uang pensiun. Jadi dia mudah apa? Mudah tersinggung. Orang rumahan. Kalau dulu kan keren, kantor, bawa duit ke kantor, bawa duit. Sekarang kan di rumah aja. Jadi mudah tersinggung, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Ya sudahlah Pak, kita mungkin pensiunan dari kerjaan kantor, tapi kita nggak pensiun dari dunia, kita masih hidup. Kantor itu kan pekerjaan, dan Bapak dan Ibu juga masih ada nafkah dari pensiunan. Mungkin datang juga dari anak-anak yang memberikan bantuan. Ya kenapa jadi marah? Biasanya, umumnya, yang marah-marah ini setelah pensiun karena dia merasa, biasanya karena pertama masalah duit. Dia merasa, apa ya, sudah tidak berarti lagi saya bagi keluarga ini. Padahal tidak begitu. Anda masih berarti, Anda pemimpin. Dan uang juga masih ada. Dan uang bukan segala-galanya. Segala-galanya itu Allah, akhirat. Jangan letakkan dunia di hati. Jangan menjadikan pensiun sebagai alasan untuk marah-marah. Itu bukan alasan. Banyak orang yang pensiun, bapak-bapak yang sudah tua-tua, mungkin berapa? 56 kali ya. 56, 57, 58 pensiun. Banyak yang sudah pensiun, tapi nggak marah-marah. Berarti ada penyakit yang ada di hati Anda. Mohon maaf ya, Bapak yang ditanya ini kan saya nggak tahu orang ini siapa di sini. Yang jelas cari aja, siapa yang rambutnya uban. Ah itu biasanya. Kalau rambutnya beruban, pensiun deh. Ya, jadi jangan jadikan dunia segala-galanya. Kalau dunia segala-galanya, akibatnya dia marah, jengkel dengan kondisi yang dia hadapi. Kenapa saya pensiun? Kenapa saya nggak bisa kerja lagi? Kenapa? Hanya mudah tersinggung, mudah emosi, mudah marah. Jangan begitu. Mau kerja, mau pensiun, mau pensiun, mau kerja, mau kerja, mau pensiun, tetap tidak ada. Boleh ada perubahan. Tetap tidak ada perubahan-perubahan yang menjadi negatif. Nggak boleh. Pensiun begini, ketika bekerja ya begini, sama. Kenapa jadi berubah gara-gara pensiun? Kita sebetulnya hakikatnya belum pensiun, masih hidup. Orang yang pensiun itu mati. Dalam Islam, itu kan dalam pekerjaan saja. Tapi dalam Islam, yang namanya pensiun itu mati. Berarti udah nggak tinggal lagi di dunia, dia sudah berada di alam akhirat. Ya, coba nih Bapak yang ada di sini ya, titipan pertanyaan dari istrinya. Tuh, ceramahin dia Ustaz, dakwahi dia Ustaz. Jewer telinganya. Karena titipan, karena suaminya marah-marah. Jangan marah-marah Pak, ketika sudah pensiun ya. Sabar saja. Ada uang, tidak ada uang, tetap sabar. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap sabar. Mau pensiun, belum pensiun, tetap sabar. Karena dunia kan sebentar. Masa gara-gara pensiun marah-marahan terus? Nggak boleh. Istri juga begitu, sama. Kadang-kadang istri nggak terima tuh. Bukan suaminya. Suaminya sih terima gitu. Sabar, hatinya tenang, lapang dada. Istrinya nggak terima. Kamu nih pensiunan, nggak berguna. Nggak ada penghasilan. Dulu istrinya, sama suaminya sayang. Aku sayang kamu, I love you, I love you, I love you. Saya cinta kamu. Dulu waktu belum pensiun. Begitu suami pensiun, nggak ada gunanya. Nggak cinta aku sama kamu. Cinta istri pun bisa berkurang gara-gara suami pensiun. Berarti ini istri yang nggak soleha nih. Ini terjadi juga. Jadi kadang-kadang suaminya yang suka marah-marah setelah pensiun. Kadang-kadang suaminya baik. Istrinya yang marah-marah setelah suaminya pensiun. Bisa terjadi. Kenapa? Karena dunia di hati. Selama dunia ada di hati, maka semua kondisi apapun bisa menjadi sebab timbulnya ketidaksabaran. Ya. Maka jangan masukkan dunia di hati, dunia ini bukan segala-galanya, kita ikhtiar, coba cari solusi, cari jalan keluar, kita cari bagaimana supaya lebih tercukupi kebutuhan kita dan lain-lain, tapi jangan disikapi dengan marah, marah, dan marah. Dan ada 10 kiat
10 kiat untuk meredam kemarahan. Baca di artikel. Kita cari lagi artikelnya. 10 kiat meredam amarah. Ya, judulnya ini. 10 kiat mengobati amarah. Coba antum cari. 10 kiat mengobati amarah. Bagaimana caranya agar kita ini tidak gampang marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah ini 10 cara. 10 kiat. Ya, segera berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Segera berzikir, beristighfar dan bertaubat. Segera memperkuat kesabaran. Segera diam. Dan tidak menjadikan amarah terus menerus. Dianjurkan untuk segera berwudu. Segeralah merubah posisi. Kalau marahnya lagi berdiri, maka kita duduk. Kalau duduk juga masih marah, kita berbaring. Ya. Kemudian ingatlah akibat jelek dari amarah. Ingat pahala ampunan surga bagi orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Berikan hak pada badan untuk beristirahat. Karena biasanya orang yang lelah, capek, letih, lebih mudah untuk marah. Mungkin dia kecapean, makanya mudah marah. Maka berikan hak kepada badan untuk beristirahat. Ya. Dan seterusnya, ada 10 kiat mengobati amarah ya, atau melihat di artikel yang ada di Telegram ya, supaya jawabannya lengkap gitu loh. Jadi antum tinggal baca saja. Yang terakhir, karena waktu kita sampai jam 11 ya. Yang terakhir pertanyaan adalah, Ustadz bagaimana sikap menyikapi jika kita belum punya rumah, masih ngontrak Pak Ustadz, sedangkan saya sudah berumah tangga lebih dari 15 tahun. Sampai kapan saya bersabar? Sampai kapan saya bersabar? Saya nggak punya rumah, ngontrak terus 15 tahun. Kenapa memang? Kalau ngontrak kan nggak apa-apa, nggak berdosa. Apakah ada ayat atau hadis? Barang siapa ngontrak, maka dia berdosa. Ada begitu? Barang siapa ngontrak, maka diancam dengan siksa kubur, siksa neraka. Ada begitu? Kan nggak ada. Kenapa jadi masalah? Ya, mungkin suami sudah mengumpulkan uang, cuman belum cukup. Atau memang tidak mungkin, barangkali nggak bisa sama sekali. Ya sudah. Yang penting kita dapat rumah nanti di akhirat. Jangan jadikan rumah itu segala-galanya, menjadi beban. Kita ini ingin bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Masa gara-gara dunia, masalah-masalah rumah saja menjadi beban, akhirnya kepikiran, stres, sholat pun Allahu Akbar, rumah ngontrak, rumah ngontrak, rumah ngontrak. Apa ini? Hatinya bermasalah ini. Sabar Bu. Yang punya rumah banyak pun belum tentu tenang dan bahagia. Yang punya mobil mewah belum tentu dia tenang dan bahagia. Yang punya banyak uang belum tentu dia tenang dan bahagia. Yang kita cari itu kebahagiaan. Dan bahagia itu ada di sini. Bahagia itu ada di hati. Ketika dunia dikeluarkan dari hatinya, dia ingat kepada akhirat, pasti bahagia. Kejar akhirat, dunia dapat. Dunia dapat dengan izin Allah. Kejar akhirat. Jangan salahkan suami, sama-sama lah. Dan kalaupun memang andai kata belum Allah takdirkan memiliki rumah, ya sudah, nggak masalah kok. Yang penting hartanya halal, berkah hidupnya. Daripada dia punya rumah mewah, megah, mobilnya banyak, harta di deposito ada, tapi ternyata uangnya haram, hasil korupsi. Menipu sana, menipu sini, curang sana, curang sini, suap sana, sogok sini. Itu kan uang haram semua. Nggak mungkin berkah, nggak mungkin tenang, nggak mungkin bahagia demi Allah. Hidupnya tidak akan berkah kalau uangnya uang haram. Tapi selama dia, sang suami sudah mencoba mati-matian mengumpulkan uang, nggak bisa juga mungkin beli rumah. Sudah 15 tahun, mungkin 16 tahun nanti baru bisa. Mungkin 20 tahun baru bisa. Nggak apa-apa, sabarlah. Yang penting suaminya sudah saleh. Itu yang penting. Bukan rumah, tapi suaminya yang saleh. Apa artinya rumah? Hartanya berapa? 30 miliar rumah ini. Tapi suaminya bejat. Suaminya sesat.
Suaminya ahli maksiat. Tapi rumahnya 30 miliar. Apa artinya? Nggak ada kebahagiaan. Ya, yang penting ibu jaga diri, ya, jangan sampai jatuh kepada dosa. Dan ketika suami sudah saleh, masya Allah, sudah bertakwa, itu adalah surga dunia. Ibu sudah salehah, suami pun sudah saleh, bahkan suami bertanggung jawab, jadi pemimpin yang baik, dan dia bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan dia pun semakin istiqomah, mampu dalam kesabaran. Wah, ini surga dunia sebelum dapat surga di akhirat. Surga dunia. Dia mampu cinta kepada Allah, Allah pun mencintainya. Yang penting adalah ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman yang ada di hati. Itulah surga dunia. Allah mencintai hamba tersebut. Ya. Jadi berdoalah kepada Allah. Memang kita kepengen ya punya rumah. Wajar-wajar saja pengen punya rumah. Wajar. Minta kepada Allah. Allah pemilik dunia dan akhirat. Apa sih rumah? Bagi Allah kecil banget. Akhirat Allah miliki. Dunia Allah miliki. Bahkan langit dan bumi milik Allah semuanya. Apalah artinya rumah bagi Allah? Kita minta kepada Allah. Jangan usaha cari duit saja. Tapi doanya dipertebal. Kedekatan diri kita kepada Allah diperbanyak. Bagi Allah itu mudah semua, tidak ada yang ringan. Cukup dengan kun fayakun. Kun fayakun, jadilah. Gampang. Nggak punya duit buat haji, tiba-tiba ada jalan orang menghajikan kita. Nggak punya duit untuk umroh, tiba-tiba ada orang yang mengumrohkan kita. Kapan kepikiran bisa haji dan umroh ya? Tiba-tiba ada jalannya. Nggak punya rumah, tiba-tiba ada saja jalannya. Maka dekatkan diri kita kepada Allah, perbaiki niat kita supaya kita ini ikhlas dalam beribadah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang wajib dan amal yang sunnah. Ya, semoga dengan demikian nanti Allah akan mudahkan dan Allah berjanji, janjinya Allah tidak pernah diingkari. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pun akan mudahkan semua urusannya. Masalahnya ayat sudah ada, tinggal yakin atau tidak. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi atas masalah yang dihadapi, dan Allah berikan jalan keluar, diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Kemudian yang terakhir, apa firman Allah di surah An-Nahl ayat ke-97. An-Nahl surah ke-16, ayat ke-97. Apa kata Allah? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki dan perempuan, dia beramal saleh sesuai dengan sunnah, dan dia seorang mukmin, dia mukmin, akidahnya benar, dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, yakin dengan janji Allah, tidak buruk sangka kepada Allah, dan dia mengharapkan selalu rahmat Allah, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Iman amal soleh selalu dia miliki. Maka yang terjadi, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik yang berbahagia. Allah mudahkan urusannya, diberikan rezeki yang halal, diberikan taufik dan hidayah, diberikan kemampuan untuk bisa semakin taat kepadanya, dan dimudahkan berbagai macam urusannya selama di dunia. Ya, lakukan ini. An-Nahl 96, buktikan janji Allah. Allah akan buktikan selama kita memang ya betul-betul melakukannya dengan baik dan benar. Ya, demikian sampai di sini ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah memudahkan urusan kita, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mampu istiqomah dalam bersabar. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.